Memang ternak entok pembibitan ini hasilnya mungkin ya lebih banyak sedikit daripada pembesaran, tetapi resikonya juga lebih besar pembibitan daripada pembesaran. Pernahkah keadaan seperti ini dialami oleh teman-teman dan sahabat semua di rumah? Kita lihat puluhan telur dalam 2 petarangan sekaligus gagal dierami oleh indukannya. Tentu ini akan menjadi pemicu terjadinya kerugian yang sangat besar untuk ternak entok sistem pembibitan kita. Untuk itu, mari kita simak ulasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat bergabung, dan selamat berjumpa kembali di channel Rusky Dikatra kali ini. Salah satu channel yang akan selalu berbagi serta mengupas tuntas tentang ilmu seputar peternakan entok. Teman-teman dan sahabat semua, kali ini kita akan membahas manis pahit beternak entok dengan menggunakan sistem pembibitan. Ya, secara kerugian dan keuntungan kita akan bahas di sini teman-teman dan sahabat semua. Kemudian kita akan bandingkan sebetulnya lebih mudah mana, lebih untung mana antara pembibitan dan pembesaran. Baik, kita akan mulai. Baik, langsung saja teman-teman dan sahabat semua. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai beberapa faktor yang bisa menyebabkan terjadinya kerugian di dalam menjalankan usaha peternakan entok, khususnya adalah sistem pembibitan. Teman-teman dan sahabat semua, di sini ada 4 faktor. 4 faktor pemicu terjadinya kerugian di dalam menjalankan usaha peternakan entok. Jadi mudah-mudahan kali ini saya akan bisa menjelaskan secara singkat, padat, akurat, dan tepat ya, tanpa harus kemudian terlalu panjang durasinya. Tetapi mudah-mudahan penjelasan ini adalah penjelasan yang mudah dipahami. Yang pertama yang menyebabkan terjadinya kerugian di dalam menjalankan usaha peternakan entok sistem pembibitan, sesuai dengan pengalaman dan kejadian atau yang terjadi di kandang entok saya. Yang pertama adalah ketika indukan entok tidak segera bertelur. Jadi ketika kita beternak entok dengan menggunakan sistem pembibitan, kita memulainya dari DOD atau usia 1 hari misalnya, itu wajib hukumnya di angka 6 bulan atau di usia 6 bulan ya. Standarnya atau secara umum itu indukan entok harus sudah memproduksi telurnya ya. Jadi kalau sudah melebihi dari batas waktu itu, tentu saja kita akan rugi. Kenapa? Itu sudah bisa kita kategorikan sebagai entok yang lambat untuk produksi telur ya. Jika ini terjadi di kandang entok teman-teman dan sahabat semua, apalagi kalau populasinya banyak, tentu saja kita akan mengalami kerugian. Bagaimana tidak seandainya entok ini lambat 1 bulan saja ya. Berapa biaya yang harus kita keluarkan untuk menghidupi entok-entok sesuai dengan populasi yang kita pelihara di kandang entok kita masing-masing ya, dalam kurun waktu 1 bulan, berapa biayanya. Nah, ini yang membuat kita mengalami kerugian, yaitu lambatnya indukan entok ini memproduksi telur-telurnya. Nah, kemudian faktor yang kedua yang menyebabkan terjadinya kerugian ya dalam beternak entok sistem pembibitan. Meskipun entok sudah tepat waktu di usia 6 bulan sudah mulai bertelur, tetapi kalau jumlah telurnya sedikit, itu juga akan bisa menjadi pemicu terjadinya kerugian ya. Itu adalah faktor kedua. Jadi kalau produksi telurnya itu cuma 6 atau 5 butir, tentu saja kita akan rugi. Kenapa rugi? Karena tidak sesuai dengan biaya pakan yang kita keluarkan. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga yang menyebabkan kemudian kita rugi ya dalam menjalankan usaha peternakan entok sistem pembibitan. Jadi faktor yang ketiga adalah ketika entok sudah bertelur secara jumlah banyak sekalipun, tetapi indukan entok ini gila atau gemblung ya teman-teman. Gemblung itu bahasanya pekok ya. Maaf ceritanya ini bahasanya agak kasar, memang pekok. Jadi yang dimaksud gemblung di sini, gila di sini, ada juga indukan-indukan entok yang setelah bertelur, setelah melakukan produksi telur itu tidak mau mengerami ya. Dan itu sudah ada di kandang entok saya ya. Mari kita lihat teman-teman di petarangan kita. Nah, baik, kita sudah sampai di petarangan kita. Kita lihat ada 2 petarangan yang masing-masing terisi oleh puluhan telur. Ini akan menjadi pemicu terjadinya kerugian ya teman-teman dan sahabat semua untuk ternak entok pembibitan. Ketika indukan entok sudah tepat waktu ya untuk memproduksi telurnya, ketika mereka sudah mampu untuk
memproduksi banyak telur, tetapi mereka gagal untuk mengerami telur-telurnya, maka ini juga akan sama saja bohong, ya. Karena mereka tidak dingerami, apa yang bisa kita dapat? Ya, sementara kalau ternak entok sistem pembibitan ini, kan teman-teman dan sahabat semua sudah paham bahwa kita hanya bisa mendapatkan hasil dari ketika telur-telur ini ya berhasil untuk ditetaskan menjadi DOD. Dari hasil DOD itulah nanti akan kita jual, ya, kemudian kita akan bisa mendapatkan hasil dari situ. Bagaimana kita menguntung ketika kenyataannya seperti ini, ya? Ini bukan gagal menetas, ya. Kalau namanya gagal menetas itu kan telur sudah diengerami. Nah, ini sama sekali belum diengerami, ya, belum diengerami. Sementara waktu sudah kedaluarsa, ini sudah lebih dari 40 hari. Saya tunggu-tunggu, kenapa indukan ini kok nggak mengerami? Ya maklum, ternyata setelah saya cek, rupa-rupanya indukan ini adalah indukan baru, ya, belajar bertelur. Ini saja sudah termasuk bagus, ya, karena biasanya kalau indukan baru ini produksi telurnya tidak sebanyak ini, tidak bisa lebih dari 10, ya. Kadang-kadang cuma 9 ke bawah, 6 atau 7, bahkan mungkin 8, ya teman-teman. Tapi ini sudah bisa mencapai 10, ini sudah bagus. Tetapi yang tidak bagus, mereka justru malah meninggalkan telur-telurnya seperti ini, ya. Sama aja bohong, kita nggak bisa dapat apa-apa. Nah, jadi faktor pemicunya selain ini adalah indukan yang baru, ya, juga ada faktor yang lain. Kenapa telur-telur ini ditinggalkan begitu saja? Jadi ada beberapa hal, ya, mungkin karena saking banyaknya populasi di kandang entok saya, ya, diganggu oleh kawannya juga bisa. Kemudian karena cuaca ekstrim 1 bulan ini, ya teman-teman, yang mengakibatkan kandang ini becek seperti ini, ya, sehingga kalau sudah masuk ke petarangan, tentu saja telur-telur ini akan menjadi jorok, dan kemudian entok ini tidak merasa nyaman, ya, karena telur-telur ini kotor, ya. Kita lihat berlumpur seperti itu karena kaki entok ini tadi yang diakibatkan karena cuaca ekstrim ini tadi, ya. Sementara kandang jeblok becek seperti ini sangat tidak menarik, ya. Makanya beberapa hari yang lalu saya sudah mengawali untuk membuat kandang secara permanen, ya, di kandang entok nomor 2 ini. Mudah-mudahan doakan, mudah-mudahan cepat jadi, ya teman-teman. Dan baik, kita akan kembali ke tema pembahasan kali ini, yaitu yang keempat. Jadi faktor penyebab terjadinya kerugian dalam beternak entok dengan menggunakan sistem pembibitan, faktor yang keempat adalah ketika gagal mengeram, itu sudah dipastikan kita akan mengalami kerugian. Nah, tetapi meskipun entok sudah disiplin, ya, sudah tepat waktu dalam memproduksi telurnya, sudah banyak memproduksi telur, dan kemudian sudah mampu untuk mengerami, tetapi tidak maksimal di dalam penetasannya, itu juga pasti akan menyebabkan terjadinya kerugian, ya, pada kita, karena tidak bisa menetas dengan sempurna. Misalnya dari 15 butir yang menetas hanya 6 atau 7. Nah, tentu saja ini tidak sebanding dengan biaya pakan yang kita keluarkan. Nah, jadi ada 4 faktor yang bisa memicu terjadinya kerugian di dalam beternak entok dengan menggunakan sistem pembibitan, ya teman-teman. Nah, kemudian seperti yang saya jelaskan di awal tadi, kemudian bagaimana sebetulnya lebih untung pembesaran atau untung pembibitan? Kalau kenyataannya pada sistem pembibitan ini ternyata kok sepertinya ribet kali, ya teman-teman, ribet sekali. Bagaimana nggak ribet, ya? Di sini kita harus mengurus bagaimana supaya entok cepat bertelur, ya. Kemudian kita juga punya PR bagaimana supaya entok bisa memproduksi banyak telur. Dan kemudian ada tugas lagi buat kita kalau di pembibitan ini, bagaimana supaya indukan-indukan entok ini tidak stres kemudian mau mengerami telur-telurnya. Tidak berhenti sampai di sini kalau ternak entok pembibitan, ya teman-teman. Jadi meskipun mereka sudah mampu memproduksi banyak telur, sudah mampu untuk mengerami, tetapi kita juga punya tugas kembali bagaimana supaya telur-telur yang mereka ngerami ini bisa kemudian menetas dengan sempurna dan maksimal, sehingga bisa menghasilkan hasil yang maksimal juga. Ya, jadi memang ribet, ya, memang ribet kalau pembibitan. Secara ribet, lebih ribet pembibitan daripada pembesaran. Meskipun secara hasil, ya mungkin sedikit lebih lebih besar pembibitan ketimbang pembesaran.
Tetapi secara pengerjaannya, secara tugas, kalau pembesaran ini cukup simpel. Kita hanya beli misalnya DOD dari toko ternak atau dari manapun. Kita hanya membesarkan. Tugas kita bagaimana sih supaya entok ini cepat besar, ya. Hanya itu saja. Kemudian resiko yang dialami oleh ternak sistem pembesaran ini tidak sebesar ketika kita beternak entok dengan menggunakan sistem pembibitan, ya. Jadi kalau pembibitan ini resikonya banyak, kemudian pengerjaannya ribet, ya, dengan hasil yang sebetulnya tidak jauh dari pembesaran. Nah, ini perlu saya sampaikan karena banyak sekali yang bertanya, sebetulnya lebih untung mana sih Om, ya, beternak entok pembesaran ataukah pembibitan? Nah, jadi kalau untung mana, ya silakan teman-teman coba sendiri di rumah, ya. Ada pembibitan dan ada pembesaran. Nanti teman-teman dan sahabat semua pasti akan tahu dengan sendirinya, ya teman-teman. Nah, jadi kesempatan kali ini saya harus mengakhiri dulu. Mudah-mudahan meskipun singkat, ya, mudah-mudahan video ini adalah video yang bermanfaat. Akhir kata, saya Rizky Bikatra undur diri. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita akan berjumpa kembali di video-video Rizky Bikatra selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.